teman-teman sekalian, beredar di media sosial ya, surat dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kepada Paus Fransiskus, suatu sapaan yang sangat menarik ya kalau kita baca, penuh damai ya, dengan kata-kata damai, cinta ya. Saya sendiri tertarik ingin sedikit berkomentar tentang ya surat ini ya, dari segi isinya, intinya ya, yang ditulis oleh Pak Ridwan Kamil ya. Jadi dia menyapa Paus ya, Pope Francis, His Holiness Pope Francis ya, greetings and love from 50 million people of West Java, Indonesia. Kita tahu dia seorang gubernur, dia menyapa Paus mewakili masyarakat, mewakili orang-orang Jawa Barat di sini ya. Kemudian please accept our cultural gift from our people as a symbol of love and peace ya. Ini sangat bagus ya, simbol ya, damai dan kasih ya. Dan kemudian dia menyebut bahwa simbol itu dinamakan kujang. It is a symbol of strength and protection of peace in our culture. Jadi di sini Pak Gubernur berbicara tentang ya culture ya, budaya ya. Tentu budaya itu berkaitan dengan ya masyarakat setempat, sikap ya, kebajikan orang setempat, tapi juga ya kultur ya, culture yang umum tentu saja ya bagi semua manusia. Maka disebut di sini ya simbol ya kasih ya, damai, kekuatan ya. Semua kebajikan yang tentu saja ya menyentuh semua ya umat manusia, sifatnya sangat universal ya. Kemudian ya dikatakan ya oleh Pak Gubernur ya, we are hoping in the midst of war between Russia and Ukraine ya, to consider His Holiness to visit Indonesia. Jadi tadi ya tentang damai, tentang kasih, kemudian mengomentari situasi perang antara Rusia dan Ukraina. Kemudian ada suatu harapan ya di sana bahwa ya Paus sebagai seorang figur ya, tentu saja terutama sebagai pemimpin gereja Katolik, tetapi ya figur bagi seluruh dunia ya, bahwa ya dia mengharapkan ya bahwa Paus bisa mengunjungi Indonesia ya, to consider His Holiness to visit Indonesia, the biggest Muslim country in the world ya. Jadi dia menyebut ya saudara-saudara kita ya agama yang beragama Muslim, di sini agamanya sebagai yang dikatakan oleh Pak Gubernur ya, the biggest Muslim country in the world ya, negara Islam yang terbesar di dunia. Kemudian dia menyinggung juga ya Indonesia sebagai tempat akan diadakan ya pertemuan G20 ya tahun 2022 ya. Nah, bagi saya juga sangat mengesankan Pak Gubernur ya menulis ya, some of us are not at peace with others ya, because we are not at peace with ourselves and God ya. Bagi saya sangat menarik di sini ya, seorang gubernur ya, tokoh masyarakat di sini ya, juga sebetulnya ya, refleksi yang menurut saya mendalam ya. Some of us are not at peace with others ya. Ya, kebanyakan dari kami tidak sedang dalam situasi damai dengan sesama, dengan yang lain ya. Kenapa dia katakan ya? Kenapa begitu? Karena we are not at peace with ourselves. Saya kira ini suatu ungkapan yang sangat, suatu kesadaran yang sangat mendalam, menyentuh konteks kita sebagai warga negara, tapi juga sebagai umat beragama, sebagai manusia ya. Apa artinya menjadi pembawa damai ya? Kalau Anda menyerukan, meyakini, berteriak bahwa Anda membawa damai ya, pembawa damai ya, you yourself must be a peacemaker ya, peaceful person ya. Jadi orang harus menjadi merasakan ya, menciptakan damai dalam dirinya pertama-tama supaya bisa menjadi peacemaker ya. Jadi kalau bermimpi menjadi peacemaker ya, pertama-tama bertanya dulu ya, punya cita-cita yang luhur, tetapi aku sendiri apakah aku memiliki damai dalam diriku ya, sebelum menjadi pewarta damai bagi orang lain, bagi sesama ya. Jadi di sini juga menarik ya,
Pak Gubernur ya secara tidak langsung mengatakan bahwa kalau orang mengatakan dia hidup dalam kedamaiannya, damai pertama-tama bagi dirinya sendiri, damai dengan orang lain, dan terutama ya damai dengan Tuhan sendiri, ya, dengan Allah yang ia yakini sebagai ya yang paling luhur dari seluruh kerinduan tentang rasa damai itu. Ya. Lalu Pak Gubernur mengatakannya, peace is our gift to each other and must be developed from our inner peace. Nah, ini sangat mengesankan juga ya. Damai itu ya hadiah dari setiap orang kepada sesama ya. Jadi tadi ya menarik ya, kalau orang memiliki damai dalam dirinya sendiri, maka dia menjadi hadiah bagi orang lain ya. Kehadirannya, sikapnya ya menjadi suatu gift ya bagi sesama ya. Mungkin kata-kata Pak Gubernur ini ya menjadi refleksi bagi kita juga orang-orang Indonesia ya. Nah, tadi kalau kita melihat kalimat-kalimatnya ya. Kalau kita mau damai, apakah kita sendiri adalah orang-orang yang memang sudah berdamai, memiliki rasa damai itu sendiri? Apakah kehadiranku ya, kata-kataku, sikapku sebagai warga negara itu menjadi suatu gift ya, menjadi suatu hadiah ya bagi sesama ya. Jangan-jangan ya kehadiranku, sikapku, cara berpikirku ya tidak menjadi suatu hadiah, melainkan justru menjadi suatu gangguan, justru menjadi sesuatu yang merongrong hidup orang lain ya, yang tidak membawa damai, tidak membawa kasih. Dua kata kunci yang dipilih oleh Pak Gubernur Ridwan Kamil di sini ya. Lalu sekali lagi di sini ya, should you come, your visit will have a significant impact ya, sending message of peace and harmony ya. Kata lain yang juga digunakan oleh Pak Gubernur, harmony ya, peace, love, harmony, and mending this broken world ya. Nah, dunia kita adalah dunia yang broken ya, dunia yang terluka ya, dunia yang hidup dalam kemajuan teknologi yang diklaim sebagai sarana untuk membuat manusia saling ya, terkoneksi satu sama lain ya. Tapi ya dunia itu juga di saat yang sama adalah broken world ya, dunia yang pecah, dunia yang terluka ya, dunia yang terfragmentasi ya, karena agama, karena warna kulit, karena bahasa ya, karena kepentingan entah apa itu ya, ekonomi, politik ya. Jadi terlepas dari banyak komentar di sini di netizen di Facebook ini, entah tentang grammar, tentang isi dan lain sebagainya, saya tidak punya tendensi apa-apa ya. Tapi saya tertarik mengomentari surat ini ya, dan kemudian Anda bisa lihat berita yang lain juga ya berkaitan dengan ini ya. Ada foto-fotonya Pak Gubernur sedang memberikan hadiah itu, kemudian diterima oleh wakil paus ya di sini ya. Kemudian ya foto yang lain juga ya Anda bisa lihat ya. Tetapi sekali lagi ya saya senang ya, tertarik mengomentari surat ini ya. Semoga teman-teman yang membaca, melihat isi surat ini ya juga mendapatkan pesan yang penting ya, bukan hanya karena tulisan seorang Ridwan Kamil, tapi juga tulisan itu merupakan representasi ya, mewakili kerinduan ya banyak umat, banyak orang, banyak warga negara Indonesia yang seperti tadi dikatakan ya, tidak dalam situasi damai ya, karena banyak hal yang memecah belah ya, menimbulkan kaos karena kepentingan yang berbeda-beda, entah pribadi, entah kelompok. Terima kasih kepada Pak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atas suratnya ini. Mohon maaf saya hanya berkomentar ya, saya hanya ingin melihat apa yang menjadi pesan dari surat ini ya. Teman-teman sekalian, semoga pesan Pak Gubernur ini berguna, bermanfaat bagi kita. Kita doakan negara kita doakan paus supaya sehat kembali ya, dan kita doakan damai, cinta, dan keharmonisan di negara kita, di dunia kita sekarang ini. Salam damai, salam kasih.